Gimana kabarnya hari ini? Ayo. Pasti sehat ya? Nah, hari ini kembali lagi kita mau memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman sudah siap belum? Pasti sudah siap. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau memberikan kepada kami hari yang baru, kesehatan yang baik, semuanya yang Engkau berkati. Kami bersyukur akan semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam hidup kita membutuhkan sumber terang. Teman-teman, tahu tidak siapa sumber terang itu? Ya, benar. Sumber terang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan selalu menerangi hidup kita, menolong kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan musik. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita buat gerakannya ya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Sekali lagi, jump, jump, jump. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. Siapa yang menjadi terang itu? He is the light. Siapa? He is the light. He is the light. The light. Ayo tunjuk orang-orang yang ada di rumah. You are the light. You are the light. You are the light. The light. 1, 2, 3, 4. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. And you are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. 1, 2, 3, 4. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, give Him your heart. You run to Jesus. Run to Jesus, give Him your heart. Sekali lagi ya. Run to Jesus, give Him your heart. Yeay! Teman-teman, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Teman-teman tahu tidak apa itu? Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan, melayani Dia, menjadi saksinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi
bahkan di seluruh dunia sedang menghadapi kesulitan. Sedang ada pandemi, membuat kita setiap harinya kita tidak dapat sekolah, hanya belajar di rumah. Dan mama papa kita ada yang harus bekerja di rumah. Bahkan ada mama papa kita yang harus bekerja di luar. Apakah kita khawatir? Tentu saja. Namun hari ini Miss Evelyn mau mengatakan, jangan takut, karena kita memiliki Tuhan yang selalu menjaga kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ibadah Metodis Mu'an. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Bapa, saat ini tolonglah kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mendengar dan mengerti, tetapi tolong juga kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Sir mau menceritakan kisah mengenai Firaun yang bermimpi dan Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun. Teman-teman tentu sudah mendengar kisah bagaimana Yusuf mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Juru minum dan juru roti dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan penjara Yusuf. Karena pada saat itu Firaun begitu murka. Dan
Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Sebelum juru minum kembali ke jabatannya, Yusuf memberitahu kepada juru minum, "Juru minum, kalau kamu nanti kembali ke jabatanmu, jangan lupa akan saya. Karena saya tidak melakukan kesalahan apapun yang pantas sampai saya dimasukkan ke dalam penjara." Nah, Yusuf berpikir juru minum akan membalas budi dengan cara demikian. Kenapa? Karena juru minum adalah seorang pegawai yang pastinya adalah orang kepercayaan dari Firaun. Firaun sebelum meminum segala sesuatu itu dicoba atau dicicipi dulu oleh juru minum. Sehingga pastilah juru minum adalah orang kepercayaan, orang yang sangat dekat dengan Firaun. Maka Yusuf berusaha untuk meyakinkan juru minum, "Jangan lupa akan saya." Tapi naasnya teman-teman, juru minum setelah kembali ke jabatannya, ia lupa kepada Yusuf. 2 tahun kemudian, tiba-tiba di suatu malam, Firaun bermimpi sangat buruk sekali. Firaun bermimpi buruk dan terjaga dari tidurnya. Setelah ia terjaga dari tidurnya, ia menyadari bahwa ia hanya bermimpi buruk. Firaun kembali tidur. Akan tetapi ternyata mimpi buruk masih menghantui dia. Sehingga ketika keesokan paginya Firaun terbangun, ia begitu gelisah. Kemudian ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang-orang ahli dan orang-orang berilmu yang ada di Mesir. Teman-teman, di Mesir, bangsa Mesir menyembah banyak sekali dewa-dewa. Dan setiap dewa-dewa itu dipercaya mempunyai kemampuan tersendiri. Oleh karena itu, semua ahli-ahli di dalam kebudayaan Mesir, mereka dikumpulkan untuk dengan tujuan bisa mengartikan mimpi dari Firaun. Setelah mereka dikumpulkan, Firaun menceritakan mimpinya. Dan Firaun memerintahkan mereka untuk mengartikan mimpi. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Pada saat itulah teman-teman, juru minum baru teringat. "Aduh, Firaun, saya telah melakukan kesalahan." Firaun, Anda masih ingat 2 tahun yang lalu Anda menjebloskan saya ke penjara bersama dengan juru roti dan Firaun tuanku. Di sana saya mengenal ada seorang muda bernama Yusuf, seorang Ibrani. Dan Yusuf, anak ini, ia bisa mengartikan mimpi hanya dengan mendengarnya saja. Dan terbukti tuanku Firaun, ia berhasil mengartikan mimpi saya dan mimpi juru roti. Akan tetapi selama ini saya telah melupakan dia. Ketika Firaun mendengar keterangan dari juru minum, ia lalu segera pada saat itu memerintahkan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan ia pun bercukur dan dipakaikan pakaian yang layak untuk bertemu dengan Firaun. Apa yang dikatakan Firaun kepada Yusuf? Firaun berkata, "Saya telah mendengar perihal mengenai kamu. Telah kudengar daripada kamu bahwa kamu dapat mengartikan mimpi hanya dengan mendengar saja." Wah, pujian yang sangat mantap. Yusuf akan tetapi menyahut Firaun, "Sekali-kali bukan aku, tuanku. Akan tetapi Allah hendak memberitahukan berita kesejahteraan kepada tuanku." Nah, Firaun berkata kepada Yusuf, "Anda yakin
Karena semua orang berilmu dan ahli-ahli di negara Mesir ini tidak ada yang bisa mengartikan mimpi saya. Saya akan menceritakan mimpi saya dan saya mau kamu mencoba untuk mengartikan dua mimpi saya. Apa mimpi Firaun? Nah, teman-teman, mimpi Firaun adalah demikian. Mimpi buruk yang pertama, yaitu Firaun bermimpi ia berdiri di tepi sungai Yordan. Dan dari sungai Yordan tersebut keluarlah 7 ekor lembu yang begitu gemuk, begitu bagus bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai Yordan. Akan tetapi tiba-tiba keluarlah 7 ekor lembu dari sungai Yordan juga yang memakan semua lembu-lembu yang gemuk yang tadi. Kemudian setelah memakannya, akan tetapi lembu-lembu kurus tersebut yang begitu buruk rupanya itu tidak berubah menjadi gemuk. Malah tetap kurus dan buruk rupanya seperti sedia kala. Itulah mimpi Firaun yang pertama. Mimpi Firaun yang kedua adalah Firaun melihat ada gandum, 7 buah gandum yang keluar yang begitu bagus. Akan tetapi tiba-tiba ada juga 7 buah gandum yang keluar yang memakan habis ke-7 buah gandum yang awalnya yang bagus itu. Setelah mendengar kedua mimpi Firaun, Yusuf berkata, "Tuanku Firaun, Allah mau memberitahukan kehendaknya kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuan Firaun adalah sama artinya. 7 ekor lembu tuanku Firaun menandakan 7 tahun. Sama dengan 7 bulir gandum. Jadi 7 ekor lembu yang bagus bentuknya itu dan 7 bulir gandum yang bagus itu menggambarkan 7 tahun kelimpahan tuanku Firaun. 7 tahun bangsa Mesir daerah negara Mesir akan berlimpah dengan gandum. Seluruh hasil tanahnya akan berlimpah-limpah. Namun 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang layu itu menggambarkan juga 7 tahun. Akan ada datang 7 tahun kekeringan yang akan melanda dan menghabiskan seluruh 7 tahun kelimpahan tersebut. Sehingga orang-orang akan melupakan bahwa di tanah Mesir pernah ada 7 tahun kelimpahan yang begitu berlimpahnya. Kelaparan itu begitu dahsyatnya sehingga orang akan melupakan kelimpahan tersebut. Kemudian lanjut Yusuf kepada Firaun. "Baiklah tuanku menempatkan orang-orang penilik-penilik di negara Mesir ini untuk mengumpulkan gandum dan hasil tanah selama masa kelimpahan 7 tahun ini. Sehingga nanti ketika masa kelaparan datang, negeri ini tidak binasa oleh karena kelaparan." Yusuf memberikan saran kepada Firaun dan Firaun melihat bahwa Yusuf demikian dipenuhi oleh Roh Allah. Firaun berkata kepada semua pegawainya, "Bagaimanakah kita dapati orang seperti ini lagi yang begitu dipenuhi oleh Roh Allah?" Oleh karena itu, Firaun pada saat itu mengangkat Yusuf sebagai kuasa atas seluruh negara Mesir. Firaun memberikan cap materainya, cincin cap materainya kepada Yusuf, mengenakan kain halus kepada Yusuf, dan mengenakan kalung emas kepada Yusuf. Kemudian Firaun membawa Yusuf dan menyuruh Yusuf menaiki keretanya yang kedua. Artinya apa? Artinya Firaun mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Jadi di antara seluruh orang Mesir, Yusuf merupakan orang yang paling berkuasa setelah Firaun. Dan ketika Yusuf dibawa dengan kereta
Firaun yang kedua, semua orang yang melihat Yusuf berkata hormat kepada Yusuf. Demikianlah Firaun mengangkat Yusuf menjadi tuan atas Mesir. Pada masa itu, Yusuf berumur 30 tahun. Dan ia sebelum masa kelaparan, ia mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama ia beri nama Manasye, yang artinya Allah telah membuat ia lupa sama sekali akan kesengsaraannya, kesukarannya, dan kepada rumah bapaknya. Anaknya yang kedua bernama Efraim, yang artinya Allah telah memberikan seorang anak bagi dia, memberikan anak bagi dia di tanah kesengsaraannya. Kedua anak ini mewakili perasaan Yusuf. Nah, kalau teman-teman dengar dengan baik, tadi di awal cerita saya katakan bahwa Yusuf ingin keluar dari penjara, menyuruh juru minum agar ingat kepada dia, agar ia bisa keluar dari penjara. Kenapa? Karena ia masih rindu kepada bapaknya. Ia ingin bebas dari penjara. Tapi di tanah kesengsaraan ini, Tuhan telah memberikan dia sukacita. Tuhan telah memberikan dia keturunan. Tuhan telah menggantikan kesukarannya dengan sukacita. Nah, teman-teman, ada beberapa hal menarik melalui yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf ini. Yang pertama, teman-teman, di Kejadian 41, teman-teman jika perhatikan dengan baik, ada 3 kali Yusuf mengatakan, bukan saya tetapi Allah. Nah, ketika Firaun mengatakan, saya dengar, dengan mendengar mimpi saja kamu bisa mengartikan, Yusuf langsung menimpali bahwa bukan dia tetapi Allah. Ini adalah sikap yang begitu rendah hati dari Yusuf. Dan teman-teman, Yusuf bukan hanya sekali itu saja, tetapi kalau teman-teman baca di Kejadian 41, Yusuf juga mengatakan kalimat berikutnya, Allah ingin memberitahukan. Allah ingin memberitahukan. Teman-teman bisa baca tema seperti itu dari perkataan Yusuf 3 kali Yusuf ulangi. Seakan-akan Yusuf mau mengatakan kepada Firaun, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Allah saya yang hebat. Ini adalah sikap rendah hati di mana seseorang tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi ia ingin bukan dia yang hebat, dia yang disombongkan, dia yang diagung-agungkan, tapi Tuhan. Teman-teman, kita harus belajar sikap seperti ini dari Yusuf. Dan sikap seperti ini tidak datang secara instan. Sikap dari Yusuf ini adalah sikap dari seorang yang sama, yang pernah menyombongkan dirinya, menceritakan kedua mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ia menceritakan mimpinya bagaimana saudaranya, berkas gandum saudaranya itu akan menyembah berkas gandumnya. Ia menceritakan kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya bagaimana bulan, bintang, dan matahari akan menyembah dia. Ini adalah orang yang sama yang menceritakan dan menyombongkan mimpinya. Dan ketika ia bertemu Firaun, sikap itu semuanya sudah hilang. Tuhan telah membentuk Yusuf menjadi seorang Yusuf yang punya pribadi yang begitu rendah hati, yang memuliakan Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Ini pertama yang perlu kita pelajari dari Yusuf. Yang kedua, teman-teman, yang begitu menarik dari kisah Yusuf. Jika teman-teman ikuti bagaimana Yusuf itu dari rumah bapaknya sampai ke istana, ada sesuatu yang begitu unik. Teman-teman bisa lihat bagaimana Yusuf kehidupannya semakin hari semakin kacau. Mulai dari ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, ia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian ia dibeli dan dipekerjakan sebagai budak oleh Potifar, dan setelah itu ia difitnah lagi dan dipenjara oleh Potifar karena ia difitnah telah melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada istri Potifar. Setelah itu
di dalam penjara pun ia dilupakan. Teman-teman, kalau teman-teman lihat hidup Yusuf semakin lama seakan-akan semakin hancur. Tapi tahukah teman-teman, ada beberapa hal yang unik yang ternyata Tuhan telah persiapkan. Kalau teman-teman perhatikan, ternyata Tuhan telah membawa Yusuf dari tempat kelahirannya, dari rumah bapaknya, semakin lama semakin dekat dengan istana. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana bagi Yusuf, yaitu suatu hari Yusuf akan menjadi tuan atas Mesir, dan ia akan menyelamatkan bangsa Mesir dan juga menjaga kehidupan dari saudara-saudaranya. Tuhan punya rencana yang begitu besar bagi Yusuf. Namun sama seperti kita semua, mungkin kita juga tidak menyadari seperti Yusuf akan masa depan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan membawa Yusuf dari rumah bapaknya ke sumur. Dari sumur ke Mesir dijual di pasar. Dari pasar perbudakan, Yusuf dibawa ke rumah Potifar, pengawal istana. Dari rumah pengawal istana, Yusuf dibawa ke penjara pengawal istana yang dekat dengan istana. Setelah itu Yusuf dibawa ke istana. Jadi Tuhan membawa Yusuf semakin hari semakin dekat dengan istana. Berikutnya, Tuhan juga mempersiapkan Yusuf. Mulai dari Yusuf yang awalnya hanya diperintahkan oleh ayahnya memperhatikan atau mengawasi saudara-saudaranya. Tuhan kemudian membawa Yusuf mulai belajar mengawasi, mengatur satu rumah Potifar. Setelah itu Tuhan membawa Yusuf lagi belajar untuk mengatur satu penjara. Yang dimana semuanya itu Tuhan akan pakai untuk ternyata tujuan Tuhan adalah untuk mengatur satu bangsa Mesir. Teman-teman, mungkin kita semua sama seperti Yusuf. Kita tidak tahu Tuhan akan jadikan kita menjadi seperti apa di masa depan. Mungkin di pemerintahan kah? Di bidang kesehatan kah? Di bidang teknologi kah? Atau di bidang apapun. Kita tidak tahu. Tapi teman-teman, seperti halnya Yusuf, mari kita sama-sama belajar untuk terus sabar meskipun mungkin prosesnya sulit, susah. Namun kita terus memperlengkapi diri kita, tidak berhenti dan tidak mengeluh seperti Yusuf. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak semuanya. Kiranya setiap kita, anak-anak semuanya, juga bisa belajar rendah hati seperti Yusuf. Bisa belajar untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Bisa belajar memperlengkapi diri seperti Yusuf untuk mencapai tujuannya Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, kami berterima kasih Tuhan memberikan kami kisah Yusuf sehingga kami boleh belajar bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Sehingga pada akhirnya Firaun bisa mengakui bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah. Firaun bisa mengakui bahwa di tanah Mesir tidak ada orang yang diberkati seperti Yusuf. Firaun bisa mengakui bahwa Allah lebih berkuasa dari semua dewa-dewa di Mesir. Tuhan, tolong kami juga boleh menunjukkan siapa Allah kami. Di masa kecil kami, di masa muda kami, Tuhan juga tolong kami untuk boleh memperlengkapi hidup kami, agar kami boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami ini memang masih kecil, Tuhan. Akan tetapi Tuhan yang tolong kami, agar kami boleh bertumbuh iman kami, fisik kami, semuanya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang nantinya boleh Tuhan pakai luar biasa. Terutama bagi bangsa negara kami, juga bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, amin.